Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Ramadan dari Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Saya Skarka Madianingrum, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Nama saya Rizka Aprilia Putri Wibowo dari Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Nama saya Riko Fitri dari Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Hanis Tianingrum. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA. Yang ada di SMKN 51 Jakarta yang terdiri dari Kepala Sekolah DRA Suyamti MPD, Wakil Kurikulum DRA Rosmawati MPD, Wakil Kepala Kesiswaan Mangoloi Simanurung MPD, kemudian Wakil Sapras Para Rohkana MPD, Wakil Ketua Humas Neni Suratni NMPD, Ketua Komite Arif Rahmadi MMPD, Ketua Subak TU Siti Harifah. Tata tertib yang ada di SMKN 51 ini seperti pada umumnya, jikalau ada siswa yang telat, maka mereka akan mendapatkan hukuman, yaitu menyapu lapangan dan baris berbaris. Dan seperti pada umumnya sekolah-sekolah lainnya juga tidak memperbolehkan menggunakan handphone pada saat pelajaran. Namun ada beberapa guru yang memperbolehkan untuk siswanya menggunakan handphone tersebut karena dirasa perlu untuk menggunakan handphone tersebut. Lalu terkait laki-laki, peraturan yang diadakan untuk laki-laki yaitu tidak bolehnya untuk berambut gondrong, dan kepada perempuan lebih kepada rok ataupun pakaiannya yang tidak boleh ketat atau menunjukkan bentukan tubuhnya. Guru-guru yang ada di SMKN 51 itu sudah sangat baik dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang ada di SMK 51. Secara keseluruhan, implementasi daripada aturan ataupun pelanggaran sudah dilakukan dengan baik oleh SMK 51. Terima kasih. Kultur sekolah yang ada di SMK 51 Jakarta terbilang sangatlah bervariasi. Ada yang menengah ke atas dan ada yang menengah ke bawah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa guru, karyawan, siswa maupun orang tua dapat menjalani komunikasi dengan baik. Kedisiplinan untuk siswa, guru, dan karyawan di SMK 51 Jakarta dihimbau untuk datang tepat waktu, sekurang-kurangnya 6:30 sudah berada di sekolah. Kegiatan seremonial yang ada di SMKN 51 Jakarta yaitu upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan rutin setiap minggunya, yaitu pada hari Senin. Namun, pada saat Prodi Pendidikan Ekonomi melaksanakan PLP 1, mereka sedang sibuk menyiapkan ujian nasional untuk kelas 12 dan untuk kelas 11 sedang melaksanakan magang. Jadi, upacara bendera dilaksanakan secara bergantian, yaitu 2 minggu sekali. Kegiatan seremonial lainnya yaitu mengadakan rapat tiap bulannya dengan guru-guru SMKN 51 Jakarta dan mengadakan pertemuan orang tua yang dipimpin oleh komite sekolah. 1 Jakarta telah menerapkan praktik-praktik pembiasaan positif seperti pembiasaan dalam menjaga ketekunan dan kedisiplinan waktu antar siswa dan gurunya. Yang kedua, ketepatan datang guru sangatlah luar biasa. Mengapa saya bilang demikian? Di SMK 51 Jakarta, guru-guru hadir sebelum pukul 6.30, bahkan sudah ada yang masuk ke dalam kelas untuk memimpin jalannya tadarus. Selanjutnya, apabila guru berhalangan hadir di hari tertentu, maka sudah dipastikan guru tersebut sudah memberikan tugas kepada guru piket dan akan dikerjakan oleh siswa-siswi, kemudian dikumpulkan di hari tersebut. Selain itu, toleransi beragama yang ada di SMK 51 Jakarta sangatlah baik. Mengapa saya bilang demikian? Karena di setiap paginya untuk siswa-siswi yang muslim itu melaksanakan tadarus setiap pagi selama 15 menit. Dan untuk siswa-siswi yang non-muslim akan dikumpulkan di ruang perpustakaan untuk pembacaan kitabnya masing-masing. Dan ini ada uang hilang. Tuh.
rupiah dan mata uang Cina? Terima kasih Andre atas pertanyaannya. Tentu rakyat Indonesia yang berada di wilayah perbatasan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi sekali. Salah satu bentuk jiwa nasionalisme adalah dengan menggunakan mata uang rupiah, pengibaran bendera pusaka Indonesia merah putih di wilayah-wilayah perbatasan yang menandakan bahwa rakyat kita bangga menjadi bagian dari NKRI. Selain itu, bagaimana memupuk jiwa nasionalisme rakyat Indonesia yang berada di wilayah perbatasan, yaitu dengan memberikan perhatian lebih terhadap batas-batas luar wilayah Indonesia. Salah satunya memberikan akses pendidikan, memberikan akses ekonomi, peningkatan transportasi, peningkatan pembangunan di wilayah-wilayah terpencil dan wilayah-wilayah terluar Indonesia, sehingga masyarakat memiliki rasa bangga terhadap Indonesia dan masyarakat juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, hingga masyarakat kita tidak melupakan dan tidak berpaling untuk menjadi warga negara dari negara lain. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ingin bertanya, mengapa di perbatasan menggunakan dua mata uang seperti di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini yang menggunakan mata uang rupiah dan mata uang Cina? Terima kasih Ilham atas pertanyaannya. Mari kita berikan. Oke, khusus untuk wilayah perbatasan, tentu karena Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, banyak sekali penggunaan mata uang yang berbeda di dalam daerah-daerah perbatasan. Seperti yang tadi ditampilkan dalam video perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, di mana akses masyarakat Indonesia WNI untuk memasuki wilayah Timor Leste atau memasuki wilayah Papua Nugini sangat mudah sekali. Namun hal demikian tidak juga membangkitkan semangat rakyat kita untuk tetap menjunjung nilai rupiah. Salah satunya penggunaan dua mata uang di dalam perbatasan wilayah Indonesia, seperti penggunaan ringgit dan penggunaan rupiah untuk di perbatasan wilayah Kalimantan dan Timor. Ada juga penggunaan mata uang di wilayah Papua Nugini oleh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat kita saat berbelanja atau mengakses masuk ke wilayah Papua Nugini dengan legal, maka mereka bisa berbelanja dan menggunakan mata uang yang berlaku di negara sana, seperti penggunaan mata uang rupiah dan mata uang Cina. Terima kasih Ilham atas pertanyaannya. Mari kita berikan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silahkan, bagus. Saya Tulus Baudara Matabuka, nomor absen 35. Iya. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana warga negara Indonesia yang ingin berbelanja, tapi dia tinggal di perbatasan, mata uang apa yang mereka gunakan? Oke, terima kasih bagus atas pertanyaannya. Untuk penggunaan mata uang di wilayah perbatasan, tentu karena memang diapit oleh kedua negara, pastilah menggunakan dua mata uang yang berbeda. Warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan selain menggunakan mata uang rupiah juga menggunakan mata uang negara tetangga. Seperti di perbatasan Indonesia-Malaysia, maka akan menggunakan mata uang rupiah dan ringgit karena memang memiliki akses untuk masuk ke wilayah negara lain. Terima kasih Bagus atas pertanyaannya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bagus. Baik, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Di kegiatan ini kita akan melaksanakan aktivitas kelompok, di mana Ibu akan meminta kalian semua untuk membagi ke dalam beberapa kelompok, lalu kita akan membuat materi-materi dalam bentuk mind mapping, sehingga kita dapat mencari informasi lebih dalam dan kita mampu untuk menganalisis serta memaparkan hasil diskusi di depan kelas. Mari kita lihat yang pertama, kita akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya terlebih dahulu. Kemarin sudah Ibu jelaskan ya pembagian kelompoknya. Kita duduk berkelompok, ayo. Yuk, kita geser-geser ya. Yuk, kita pindah dulu. Geser aja gantian, yang depan ke belakang, yang belakang kan. Yuk. Ya, kita bentuk kelompok dulu ya. Sudah? Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Yang di sini kelompok berapa? 4. Yang di sini? Kelompok 3. Sebelah sini ini kelompok berapa? Ini kelompok 2. Yang ini kelompok 1. Baik, semuanya sudah membentuk kelompok masing-masing.
Pada pertemuan sebelumnya, Ibu meminta untuk membawa peralatan-peralatan yang akan kita gunakan dalam pengaplikasian penggunaan aktivitas menggunakan mind mapping. Silakan dikeluarkan seluruh peralatan kelompoknya. Ayo dikeluarkan dulu peralatan kelompoknya mana? Kelompok 1 mana peralatan kelompoknya? Mari kita cek dulu ya. Ayo dibuka dulu. Kelompok 1 ini depan dan belakang? Ya, di tengah-tengah ya. Kita akan menyusun peta konsep terlebih dahulu sesuai dengan materi yang sudah Ibu bagi-bagi ya pada pertemuan sebelumnya. Ini kelompok 2, berarti di tengah ya, biar kelihatan semuanya. Kelompok 3, ini kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3, kelompok 4, sepertinya dibagi ke belakang aja ya, biar kelihatan. Atau yang di belakang geser ke samping, mau digeser ke samping biar kelihatan di sini. Kelompok 5, ini masih ada yang belum dilem ya. Oke, dilanjutkan dulu aktivitasnya. Lagi mana? Ini lagi ngajar nih. Kalian kelas tentang batas wilayah ya. Oke, dilanjutkan lagi ya. Udah ya. Atau tinggal di suatu Terus ada warga negara dan warga negara asing ya. ada warga negara, ada warga negara, ada paspor Ya, ini kalau paspor kira-kira ciri khas dari apa? dari turis atau warga negara yang keluar. Kalau ini kan Republik Indonesia berarti ciri khas orang warga negara Indonesia baru boleh punya paspor. Oke, terima kasih. Lanjutin lagi ya. Baik anak-anakku sekalian, waktu diskusi kita sudah habis karena memang waktunya terbatas. Terima kasih kalian sudah melakukan pencarian informasi baik melalui buku yang sudah tersedia. Ekonomi, kreatif, inovatif, produktif, different, Allahu Akbar. Pendidikan ekonomi, kreatif, inovatif, produktif, different, Allahu Akbar.